Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana mengenali tanda reaksi kusta. Pertanyaan kalian, baik yang di kolom komentar YouTube, di konsultasi private, atau mungkin di saat live streaming, sekarang kebanyakan tanyanya tentang reaksi kusta. Nah, itu saya senang tuh. Ya, kalau dulu di awal-awal saya bikin video, pertanyaan lebih banyak itu tentang tanda-tanda kusta seperti apa, penularannya seperti apa, obatnya seperti apa, dan sebagainya. Tapi sekarang kalian lebih banyak menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan reaksi. Nah, itu merupakan sebuah pencapaian. Itu naik level. Yang tadinya nggak peduli, yang tidak aware, sekarang peduli terhadap reaksi kusta. Itu saya senang malah. Artinya saya 2 tahun ngomong seperti ini ternyata ada imbas positifnya. Ternyata ada dampaknya. Nah, kalian sekarang lebih peduli terhadap reaksi kusta. Nah, tapi apakah berarti sekarang sudah nggak peduli dengan tanda-tanda kusta? Bukan seperti itu. Artinya kan sudah naik level, ya kan? Nah, ini artinya teman-teman semuanya sudah aware, sudah melek apa itu reaksi. Nah, meskipun beberapa di antara kalian masih saja ada yang menanyakan reaksi itu apa, terus reaksi itu masih diartikan seperti efek samping obat dan sebagainya. Tapi itu sekarang lebih banyak yang menanyakan tentang reaksi, yang konsultasi tentang tanda-tanda reaksi, yang Pak Johan, apakah ini saya sedang kena reaksi, saya begini. Nah, itu artinya kalian sudah lebih peduli terhadap reaksi. Justru itu yang saya inginkan. Kementerian Kesehatan juga memberikan fokus bagaimana sih kita mencegah cacat. Salah satu pencegahan cacat adalah ya dengan pengetahuan tentang reaksi. Karena kecacatan paling banyak ditimbulkan karena reaksi berat yang tidak ditangani secara adekuat. Ya, meskipun ada juga penyebab kecacatan yang lain, yaitu infiltrasi kuman atau merusaknya kuman langsung kepada sel saraf. Oke, ya itu artinya teman-teman semuanya sudah naik level pengetahuannya. Tidak hanya basic mengenai kusta saja, tetapi ada sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu tentang reaksi. Reaksi bisa mengakibatkan kecacatan, dan juga reaksi juga sesuatu yang dikeluhkan, ya kan? Rasa nyerinya, demamnya, nggak enak badannya, bengkaknya, kan itu yang paling dikeluhkan oleh teman-teman semuanya. Oke, saya ucapin terima kasih. Berarti teman-teman sudah aware, lebih peduli lagi. Nah, itu justru yang saya harapkan. Nah, kalau bisa kita lebih peduli lagi nih. Ini sebenarnya reaksi itu dampaknya seperti apa? Tandanya seperti apa? Nah, bahayanya seperti apa? Resikonya seperti apa? Kalau bisa kita sebarkan pengetahuan tentang reaksi sehingga pada peduli semuanya, baik petugas yang ada di puskesmas kalian masing-masing maupun OYPMK. Nah, termasuk nanti pencegahan reaksi bagaimana, tata laksana reaksi bagaimana. Kita akan pelan-pelan menuju ke sana. Ya, menyebarkan pengetahuan tentang reaksi, tata laksananya seperti apa, sehingga wujudlah tata laksana reaksi yang adekuat di semua tempat pelayanan kesehatan, sehingga cacat bisa menurun drastis. Oke? Nah, saya udah ngomong 2 tahun seperti ini, ternyata ada imbasnya. Saya ikut senang gitu loh. Nah, oke. Nah, sekarang gini, di antara kalian tuh banyak sekarang nanya tentang reaksi. Pak Johan, saya sedang reaksi atau bukan ya? Saya reaksi atau bukan ya? Saya reaksi ini ringan atau berat ya? Saya kok pengobatannya seperti ini ya, padahal menurut teori atau di YouTube-nya Pak Johan itu reaksi pengobatannya begini-begini, harus tapering off dan sebagainya, tapi kok saya diobatinya seperti ini ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu selalu saya tanggapi dengan jawaban-jawaban yang normatif dulu. Karena kalau misalkan obrolannya pengen lebih intensif, otomatis saya harus menyarankan Anda harus periksa, ya kan? Harus konsultasi dengan petugas tenaga kesehatan kamu dulu, seperti itu. Nah, kita sekarang bahas nih di awal dulu deh, bagaimana mengenali tanda-tanda reaksi kusta. Nah, tanda-tanda reaksi, saya sudah bolak-balik ngomong, tanda-tanda reaksi atau peradangan secara umum ada. Yang pertama, merah, bengkak, nyeri, demam secara sistemik atau demam atau panas, menaiknya suhu tubuh di daerah sekitar yang peradangan, dan gangguan fungsi. Oke, nah ini saya sudah sering menyampaikan hal ini. Ini ilmu yang sangat mendasar tentang peradangan tuh seperti itu. Nah, di antara kalian yang merasakan salah satu mungkin di antara 5 tanda ini atau beberapa tanda, ini kan akhirnya penasaran. Aduh, ini saya merasa seperti ini Pak Johan. Apakah saya reaksi atau bukan? Segala pertanyaan yang tentang tanda-tanda reaksi, yang mengonsultasikan diri Anda itu reaksi atau tidak, saya seringkali menjawab dengan 3 hal. Yang pertama, periksa. Pastikan apakah Anda benar-benar reaksi atau bukan. Periksalah ke tenaga kesehatan. Di mana? Di tempatmu, yang terdekatmu, yaitu puskesmas atau rumah sakit yang memang melayani kusta, seperti itu. Atau BP4 paru dan juga kusta, ada yang seperti itu kayak di Brebes, ya. Periksalah, ketemu nakes secara langsung. Itu paling ideal. Yang pertama. Yang kedua, setelah periksa dipastikan reaksi atau bukan. Kalaupun itu reaksi, pastikan levelnya berat atau ringan.
Karena tata laksananya beda antara reaksi ringan dan berat. Oke? Yang ketiga, jika reaksinya berat, pastikan tata laksananya yaitu pengobatannya itu standar atau pemberian prednison atau methylprednison atau obat steroidnya memang sesuai dengan standarnya seperti apa, yaitu tapering off untuk pengobatan reaksi yang berat. Nah, ini 3 poin ini. Oke? Nah, ini kita yang pertama dulu deh. Periksa. Nah, yang akan kita bahas yang pertama dulu, oke? Kita periksa nih. Periksa itu ya idealnya seperti apa? Tatap muka. Segala kelainan yang ada di kulit, yang paling bagus, paling ideal adalah tatap muka. Kalau tatap muka, offline, ketemu nakes, itu enak gitu loh. Enaknya apa? Nah, pemeriksaan fisik itu kan bisa dengan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan sebagainya. Tapi untuk kelainan kulit ini kan paling sering adalah inspeksi, melihat, dan juga memegang, meraba, ya kan? Melihat itu kelainan warnanya seperti apa. Terus dari tanda-tanda reaksi kan bengkaknya juga kelihatan, merahnya. Kalau mengenai panas atau tidak mungkin bisa menggunakan rabaan, palpasi, bengkaknya juga bisa diraba seperti apa. Terus tanda-tanda nyerinya, nyeri tekan atau nyeri raba ada atau tidak. Itu kan bisa megang langsung. Ya, jadi lebih jelas nih, lebih akurat datanya daripada melalui online. Apalagi Anda hanya ngirim cuma gambar doang. Kalau gambar kan ya tergantung kameramu seperti apa, pencahayaanmu cukup atau tidak, sudut pandangnya benar atau tidak, kelainan kulitnya di sini tapi ngambil sudutnya dari samping sini, ya akhirnya tidak akurat dong. Harusnya tegak lurus, ya kan? Terus misalkan hanya dengan gambar yang terbatas sehingga kita tidak memiliki banyak sudut pandang. Kalau misalkan ketemu langsung orangnya kan kita bisa meriksa dari sudut pandang sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, ya kan? Nah, kalau di kamera kan itu sudah terframing. Kita juga dengan leluasa bisa menanyakan tanda-tanda yang lain. Coba yang lain seperti apa, yang lain seperti apa, yang lain seperti apa. Kan seperti itu. Jadi informasi yang didapatkan itu komprehensif, komplit. Sehingga petugas bisa sangat objektif untuk menentukan bahwa yes, Anda reaksi. Yes, reaksimu level berat atau ringan. Nah, itu loh. Jadi paling ideal adalah ketemu langsung. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman, periksa ke nakesmu agar bisa ketemu langsung. Nah, cuman ya saya tahu permasalahan kusta, nakesnya ini masalah SDM belum tentu nakes di daerahmu semuanya sudah terlatih kusta. Saya udah sering ngomong ini nih, permasalahan SDM tentang kusta. Nah, itu tentunya menjadi permasalahan sendiri ya. Mungkin kamu juga reaksi tapi kok didiagnosa bukan reaksi. Atau mungkin kebalikannya, kamu sebenarnya bukan reaksi tapi didiagnosa reaksi. Itu juga bisa saja terjadi ya. Saya pernah bikin video kemarin 5 kesalahan fatal dalam tata laksana reaksi. Nah, itu bisa disimak seperti itu. Itu masih sering terjadi. Nah, tentunya kalau misalkan mengalami kejadian-kejadian seperti itu ya tentunya kalian juga galau lagi, ya kan? Nah, gimana nih? Petugasnya saja tidak tahu tentang reaksi, gimana saya mau memastikan reaksi? Nah, itu mungkin ada beberapa alternatif. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, Anda bisa cari nakes yang kira-kira bisa dipercaya tentang kusta, yang sudah pelatihan. Anda bisa nanya ke dinas kesehatan kabupatenmu, atau kamu naik level ke rumah sakit, ketemunya dokter spesialis. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi saran pertama saya pasti ketemu, inspeksi, palpasi, dipegang, semuanya bisa dengan jelas. Kalau misalkan terpaksa harus online bagaimana? Nah, tentunya yang namanya telekomunikasi atau telekonsultasi menggunakan media online banyak juga yang bisa mendistorsi informasinya. Informasinya bisa membatasi informasinya, ya kan? Kalau ketemu dengan saya langsung tentunya misalkan kayak pasien konsultasi dengan saya langsung, ya tentunya saya bisa fleksibel nih, cari-cari tanda yang lain dan sebagainya. Nah, kalau dengan online ada beberapa keterbatasan tadi. Informasi mungkin tidak utuh, cara pengambilan informasi, framingnya itu mungkin bisa menentukan makna, ya kan? Kita kan framing kan bisa menentukan maknanya seperti apa, sehingga interpretasi atau memaknainya bisa saja tidak tepat, tidak akurat, tidak objektif seperti itu. Nah, apalagi kalau hanya tanya jawab di YouTube.
pertanyaan yang singkat-singkat, ya kan, terpotong-potong jawabnya juga dan sebagainya. Nah, bagaimana konsultasi apa yang diharapkan itu intensif untuk bisa menentukan ini reaksi atau bukan itu akan terwujud kalau komunikasinya hanya melalui kolom komentar YouTube. Jadi mohon maaf teman-teman yang nanya di komentar YouTube kadang tentang reaksi dan sebagainya, kadang saya hanya menjawab ya itu mungkin reaksi atau mungkin itu bukan reaksi. Saya hanya menjawab dengan penuh kemungkinan gitu loh. Saya nggak berani memastikan. Ya, lagi-lagi saya sebagai tenaga kesehatan terikat oleh kode etik. Jadi saya nggak boleh ngawur ngomongnya. Makanya saya buka konsultasi privat juga saya sangat serius. Oke, seperti itu. Apa sih dampaknya kalau misalkan konsultasi untuk memastikan reaksi tetapi tidak intensif? Komunikasi terpotong-potong seperti itu. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu ya bisa ada positif palsu atau negatif palsu. Positif palsu itu artinya saya ngomong itu ya itu positif, itu reaksi padahal bukan. Atau sebaliknya, negatif palsu. Negatif palsu itu saya ngomong, oh itu bukan reaksi padahal reaksi. Nah, itu kan fatal. Ya kan? Nah, misalkan gini, ada orang konsultasi, ya. Nih, Pak, saya merah-merah ini agak bengkak merah-merah. Apakah saya reaksi misalkan? Saya ngomong, "Oh, itu reaksi." Nah, padahal kan belum tentu. Karena itu butuh pengkajian, anamnesis. Anamnesis itu berarti pengkajian bagaimana how dan why-nya gitu loh. Ya kan? Yang nampak di foto itu kan artinya sesuatu yang dimensi faktual, tetapi dimensi konseptual dan dimensi prosedural, how dan why-nya kan belum terjawab. Dan itu akan terjawab jika saya menanyakan lebih lanjut dalam konsultasi yang lebih intim gitu loh. Nah, artinya tidak semudah itu menentukan itu reaksi atau bukan gitu loh, Mas. Nah, misalkan saya reaksi atau bukan. Nah, kan butuh pertanyaan-pertanyaan nih. How? Lah itu bagaimana proses terjadinya kemerah-merahan dan bengkak itu, ya kan? Kayak dulu ada teman-teman BMK tuh nanya, "Pak Johan, saya bengkak kenapa ya?" Saya nanya, "How?" Lah awalnya gimana proses itu terjadi? Iya, saat berangkat ke sini saya kepaduk, kesandung. Lah ya bengkak karena kesandung ya udah jelas-jelas bukan reaksi, ngapain ditanyain ke saya? Ya kan? Nah, jadi pertanyaan how, ya, dimensi prosedural dari sebuah peristiwa itu penting untuk mengkaji dan memastikan ini kenapa merahnya. Gitu. Merah karena apa? Ya karena habis ini kesinar sesuatu yang panas, kena radiasi atau trauma benda panas dan sebagainya. Loh, ya itu bisa aja kan merahnya karena itu. Sorry. Nah, ya, jadi seperti itu. Terus dimensi konseptual itu juga perlu ditanyakan. Secara konseptual yang namanya reaksi bisa saja tidak hanya merah saja, tetapi ada tanda-tanda lain. Konsepnya kan begitu. Lah itu kan juga perlu saya pertanyakan, saya kaji. Misalkan kan ada ya, "Pak Johan, saya itu merasa nyeri di kaki. Apakah saya reaksi?" Nah itu tentunya tidak bisa langsung dipastikan. Saya harus mengeluarkan konsepnya. Konsepnya nyerinya itu nyeri tekan atau nyeri raba. Lah itu nyerinya seperti apa? Nah ini kan perlu dikaji, perlu diperjelas. Tentunya komunikasi seperti ini harus intensif, gitu. Nggak bisa terpotong-potong gitu loh, Mas. Paham ya? Jadi why? Kenapa peristiwa itu terjadi? Ya, kamu sedang dalam rangka apa kok tiba-tiba merah seperti itu? Nah, bisa saja saya positif palsu atau negatif palsu. Negatif palsu itu saya ngomong itu bukan reaksi, padahal itu reaksi. Misalkan orang merasakan ini nyeri. Saya ngomong, nah itu nyeri mungkin kan karena kamu habis misalkan kamu asam urat, misalkan saya ngomongnya nyeri asam urat padahal itu nyerinya nyeri reaksi. Kan bisa aja saya salah diagnosa seperti itu artinya negatif palsu. Saya ngomong itu bukan reaksi padahal itu reaksi. Nah, tapi untuk memastikan itu nyerinya seperti apa kan itu saya harus melakukan pengkajian, kontekstualisasi ini konteksnya gimana. Ya kan, baik secara konsep maupun prosedural, why dan how-nya itu harus dapat gitu loh, sehingga bisa menjelaskan what-nya gitu loh. Nah, tentunya ini butuh konsultasi yang intensif. Jadi saya tuh kadang kalau melihat teman-teman tanya jawab dimanapun ya, di media manapun, apakah saya reaksi terus langsung jawab, oh iya itu reaksi. Saya ngeri kalau melihat seperti itu. Itu kemungkinan positif palsu ya ada, negatif palsu ya ada. Dampaknya kalau positif palsu seperti apa? Saya ngomong itu reaksi padahal bukan reaksi. Lah kamu kan cemas, kamu pikiran, waduh ada reaksi berarti saya terancam cacat dan sebagainya, panik dan sebagainya, nggak bisa tidur. Kamu habis energi, waktu, pikiran seperti itu padahal itu bukan reaksi. Bisa aja seperti itu. Kalau negatif palsu gimana? Saya ngomong itu bukan reaksi padahal itu reaksi. Apa dampaknya? Loh, kamu ini Pak Johan sudah ngomong ini bukan reaksi. Santai, padahal reaksi berat gimana? Lah kan ada ancaman cacat.
Jadi ada konsekuensinya kalau kita mendeteksi reaksi, memastikan reaksi, tetapi komunikasinya tidak intensif, pemeriksaannya tidak holistik keseluruhan. Akhirnya positif palsu, negatif palsu, yang rugi kamu sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau konsultasi, tanya jawab mengenai reaksi, tanda-tanda reaksi, memastikan reaksi, mohon maaf saya tidak bisa memastikan kamu reaksi atau bukan jika komunikasinya terputus-putus. Butuh komunikasi yang intensif. Dengan siapa? Tidak harus dengan saya. Lagi-lagi saya ingatkan, yang wajib menjadi konsultan dirimu tentang kusta adalah programmer kusta di wilayahmu. Jadi upayakan ke sana dulu. Oke? Kalau mentok baru silakan mau hubungi saya, nggak apa-apa. Itu choice terakhir, alternatif terakhir itu nanya saya. Kalau bisa ketemu langsung, karena itu adalah yang terbaik untuk mendeteksi kamu reaksi atau bukan, yaitu tatap muka secara langsung, secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.